Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suartia. Saya akan memaparkan mengenai desain penilaian matematika. Pada desain penilaian matematika, yang pertama kita membahas mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan saya ambil yaitu mengenai 3.9 dan 4.9. 3.9 yaitu mengenai memahami konsep transformasi menggunakan objek-objek geometri. Sedangkan 4.6 menerapkan prinsip-prinsip transformasi dalam menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan sebuah bangun datar setelah direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, atau titik asal. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan koordinat semula sebuah bangun datar sebelum direfleksikan sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan garis refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, ataupun titik asal jika diketahui koordinat semula dan koordinat bayangan. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan gambar yang relevan dengan permasalahan nyata berkaitan dengan refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, atau titik asal. Selanjutnya, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata berkaitan dengan refleksi sumbu X, sumbu Y, ataupun titik asal. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada yaitu mengenai aktivitas pembelajaran. Pada poin nomor 1, kita lakukan secara individu. Kemampuan yang dapat dicapai yaitu memahami budaya dan skill ICT. Karena di sini untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini terdapat aktivitas pembelajaran dalam bentuk individu atau grup. Kemampuan yang akan dicapai pada abad 21. Nah, pada poin pertama itu dilakukan oleh individu. Sedangkan kedua individu dan ketiga itu grup. Kemampuan yang ingin dicapai yaitu kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan poin untuk nomor 4 yaitu itu dalam bentuk grup. Kemampuan yang ingin dicapai yaitu kemampuan berpikir kritis. Dan poin kelima itu dalam bentuk grup juga kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis. Untuk selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang pertama yaitu rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis. Berikut adalah tabel rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satu indikatornya yaitu merumuskan masalah. 25% tidak memenuhi standar. Jika 50% memenuhi standar minimal. 75% untuk memenuhi standar. 100% memenuhi standar maksimal. Begitu juga dengan indikator memberikan argumentasi, melakukan induksi, melakukan deduksi, melakukan evaluasi, dan mengambil kesimpulan. Adapun desain penilaian dari kemampuan berpikir kritis berdasarkan rubrik di atas yakni sebagai berikut. Adapun desain penilaian dan kemampuan berpikir kritis. Adapun desain penilaian dari kemampuan berpikir kritis berdasarkan rubrik penilaian di atas yakni sebagai berikut. Nama siswa 1, indikatornya seperti yang di atas yaitu indikator kemampuan berpikir kritis. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua itu memberikan argumentasi, yang ketiga yaitu melakukan induksi, yang keempat melakukan deduksi, yang kelima yaitu melakukan evaluasi, dan yang terakhir yang keenam yaitu mengambil kesimpulan dan tindakan.
Keterangannya tidak memenuhi standar minimal, memenuhi standar, dan memenuhi standar maksimal. Penilaian yang kedua yaitu rubrik penilaian kemampuan komunikasi matematis, yaitu sebagai berikut. Indikatornya kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan dinyatakan sesuai permasalahan. Untuk skor 1, peserta didik sama sekali tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Untuk skor 2, peserta didik menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanya soal dengan benar dan tepat, namun banyak kekurangan. Untuk skor 3, peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan tepat, namun sedikit kekurangan. Untuk skor 4, peserta didik menuliskan apa yang diketahui dan ditanya pada soal dengan benar dan tepat dan lengkap. Begitu juga untuk indikator kemampuan menulis. Begitu juga untuk indikator kemampuan menuliskan jawaban sesuai dengan maksud soal, kemampuan menuliskan alasan-alasan dalam menjawab, kemampuan menulis apa yang diketahui dan ditanya sesuai permasalahan, kemampuan menuliskan jawaban sesuai dengan maksud soal, dan terakhir kemampuan menuliskan alasan-alasan dalam menjawab soal. Adapun desain penilaian dari kemampuan komunikasi matematis berdasarkan rubrik di atas, yakni sebagai berikut. Untuk siswa A, kemampuan menulis apa yang diketahui dan ditanyakan sesuai permasalahan. Adapun desain penilaian dari kemampuan komunikasi matematis berdasarkan rubrik di atas, yakni sebagai berikut. Nomor 1. Untuk siswa A, indikator kemampuan berpikir kritisnya sebagai berikut. Skornya 1, skor 2, untuk skor 3, dan skor 4. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.